pendaftaran. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adina Izatul Yuswa. Saya selaku moderator di sini. Sebelumnya kami akan melakukan penyuluhan melanjutkan bayi dan perawatan balita. Di sini di samping kanan saya tentunya ada teman-teman saya. Di samping kanan saya yaitu ada teman saya yang pertama. Di sampingnya teman saya yang saya adalah tentunya. Di bagian belakang saya ada kami Maulina. Saya sebagai ini. Saya Maya Maulina. Saya Uli Musyada. Saya Alfina Yunita Mulyani. Penyampaian materi oleh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merawat bayi baru lahir merupakan persiapan yang tidak mudah, apalagi bagi first time mom. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Bersama saya Revalina Mulyani. Perlu diketahui, memandikan bayi merupakan salah satu bentuk komunikasi antara orang tua dengan si kecil. Namun menurut survei penelitian sebanyak 95% seorang muda, apalagi bayi yang baru lahir ataupun bayi yang memiliki kulit sensitif. Tetapi itu bukanlah suatu hal yang perlu dirisaukan karena kita akan belajar bersama-sama. Nah, ada poin-poin yang harus kita perhatikan sebelum kita memandikan bayi. Poin pertama adalah kita harus mengetahui bayinya ini habis menyusui atau habis makan. Jika bayinya habis menyusui atau makan dan bayi kekenyangan, itu jangan langsung dimandikan. Kemudian kita bisa menggunakan handscoon atau sarung tangan, lalu persiapkan alat-alatnya, mata dan kasak. Kemudian ember atau tempat untuk mandi, kemudian air hangat. Air hangatnya ini kira-kira hangat kuku atau sekitaran 43 derajat Celcius sampai 46 derajat Celcius. Nah, kemudian sabun bayi, sampo bayi, dan perlengkapan lainnya ini juga harus diperhatikan karena banyak sekali bayi yang tidak cocok menggunakan produk. Nah, sebelum pakaiannya dibuka, sebaiknya kita persiapkan dulu nih pakaiannya, dari alasnya.
matanya dibuka, sebaiknya kita persiapkan dulu nih pakaiannya dari alasnya. Bayinya merasa nyaman, kemudian si ibu membasuh badan si bayi itu secara lembut ataupun secara halus agar bayinya merasa nyaman. Nah, papas mata ini udah dibasahi menggunakan air BTT. Nah, cara membersihkan matanya ini dari luar ke dalam ya. Menggunakan sabun karena kulit bayi ini masih sensitif. Kemudian jika bagian kepalanya udah, berdaunnya dibuka, pakaiannya dibuka. Ya BAB atau enggak, karena kalau lagi BAB kita bersihin dulu ya. Bayinya untuk membersihkan bagian kulit. Karena licin dari sabun. Kemudian jika bagiannya depan, udah kita akan kurangkan untuk membilasnya di bagian belakang. Karena licin dari sabun. Kemudian jika bagiannya depan, udah kita akan kurangkan untuk membilasnya di bagian belakang. Untuk mengefisienkan waktu, maka kita langsung saja ke cara perawatan tali pusat dari awal tahap kerja. Jika bayi tetapi jika tali pusat sudah kering, bisa dibersihkan dari arah pangkal ke ujung secara perlahan. Kapas dapat menempel pada tali pusat dan menyebabkan infeksi. Kemudian kita letakkan tali pusat bayi di atas kasak, tetapi jangan terlalu keras. Di sini setelah kita sudah bungkus, kemudian kita putar sisa massa di sampingnya ke bagian bawah tali pusat. Biarkan tali pusat terbuka. Dalam memakaikan pakaian bayi, kita juga harus memperhatikan agar tetapi di sini kita juga memperhatikan perilaku kebersihan si ibu. Jika menggunakan gurita, pastikan tidak dalam keadaan terikat dengan kencang. Jika sudah mengikat gurita, kemudian kita lanjutkan menggunakan popok. Pastikan tali popok diikat
Ibu untuk diberikan ASI. Bisa dilanjutkan. Jika bayi tahan. Tetapi jika tali pusat sudah kering, bisa dibersihkan dari arah pangkal ke ujung secara perlahan. Kapas dapat menempel pada tali pusat dan menyebabkan infeksi. Kemudian kita letakkan tali pusat bayi di atas kasak, tetapi jangan terlalu keras. Di sini setelah kita sudah bungkus, kemudian kita putar sisa kasa di sampingnya ke bagian bawah tali pusat. Biarkan tali pusat terbuka. Dalam memakaikan pakaian bayi, kita juga harus memperhatikan agar tetapi di sini kita juga memperhatikan perilaku kebersihan si ibu. Jika menggunakan gurita, pastikan tidak dalam keadaan terikat dengan kencang. Jika sudah mengikat gurita, kemudian kita lanjutkan menggunakan popok. Pastikan tali popok diikat. Ibu untuk diberikan ASI. Bisa dilanjutkan. Anak udah segede gitu nggak? Udah. Tali pusat adalah suatu penghubung dari bayi ke plasenta atau ari-ari. Kira-kira tahu gak sih fungsi dari tali pusat itu apa? Tali pusat berfungsi untuk menghantarkan nutrisi dan infeksi. Ngomong-ngomong infeksi, di tali pusat kenapa? Kemerahan. Kalau misalkan bayinya dalam keadaan suhunya demam, boleh dimandiin seperti biasa atau tidak? Boleh-boleh saja, tapi harus menggunakan atau tidak sembarang dimandikan. Jadi Evaluasi. Terima kasih kepada Prila dan Reva, mudah-mudahan materi yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.